Pemirsa, setelah berhasil dievakuasi, black box pesawat ATR-42-500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya resmi diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Penyerahan dilakukan setelah hari ke-6 operasi pencarian dan pertolongan. Setelah berhasil dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, black box pesawat ATR-42-500 resmi diserahkan oleh Basarnas kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Black box pesawat terdiri dari dua perangkat utama, yakni Cockpit Voice Recorder atau CVR yang merekam seluruh suara di dalam kokpit termasuk komunikasi antar awak pesawat dengan petugas pengatur lalu lintas udara atau ATC. Perangkat kedua adalah Flight Data Recorder atau FDR yang menyimpan data teknis penerbangan dengan puluhan parameter, diantaranya ketinggian, kecepatan, arah terbang, serta kondisi teknis pesawat selama penerbangan. Benar bahwa yang di hadapan kita ini adalah black box. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan. Setelah serah terima seluruh proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan pesawat ATR-42-500 sepenuhnya menjadi kewenangan KNKT. Jadi black box ini ada dua jenis, satu cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yaitu ada di dalamnya ada 4 channel. Channel pertama adalah komunikasi antara pesawat dengan menara pengawas atau ATC. Channel kedua adalah komunikasi antara pilot. Channel ketiga adalah komunikasi dari kokpit ke cabin. Channel keempat adalah voice, suara yang ada di dalam kokpit itu akan terdengar. Dan usai serah terima black box akan dibawa ke Jakarta, Kepala KNKT menyebut proses analisis data memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan kesimpulan hasil investigasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Pemirsa, 6 jenazah korban pesawat ATR-42-500 ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Kamis pagi. Selain jenazah, tim SAR juga menemukan 1 potongan tubuh di lokasi tersebut. Operasi pencarian korban jatuhnya pesawat ATR-42-500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan memasuki hari ke-6 pada Kamis 22 Januari 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban di lereng Gunung Bulu Saraung. Informasi penemuan tersebut diterima Posko SAR Desa Tompo Bulu melalui komunikasi radio dari tim SAR yang melakukan pencarian di puncak gunung. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, tim Elang 1 hingga Elang 5 melaporkan temuan 6 jenazah di sekitar lokasi jatuhnya pesawat ATR-42-500. Hingga pukul 10.46 WITA, seluruh jenazah ditemukan tersebar dalam radius sekitar 50 meter dari titik temuan pertama. Posisi penemuan jenazah berada sekitar 250 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Selain jenazah, tim SAR juga menemukan 1 potongan tubuh di lokasi tersebut. Saat ini sampai jam 10.46 ada 6 mayat atau 6 jenazah yang lokasinya tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama, dan posisi dari puncak kurang lebih 250 meter dari puncak. 6 jenazah yang ditemukan dievakuasi menggunakan teknik gathering rescue. Proses tersebut akan dilakukan oleh tim vertical rescue Basarnas yang telah bersiaga di puncak gunung. Seluruh jenazah akan diangkat terlebih dahulu menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke Posko SAR Tompo Bulu sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar.
Kondisi medan yang terjal dan curam membuat proses evakuasi menjadi sangat menantang. Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sisi lain lokasi jatuhnya pesawat sambil menunggu perkembangan temuan berikutnya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan mengerahkan tim khusus untuk menjangkau dan mengevakuasi korban pesawat ATR 42500. Tim khusus dikerahkan karena medan ekstrim dan tebing terjal yang menjadi tantangan penyelamatan. Proses pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 terus dilakukan tim SAR gabungan di kawasan Pegunungan Bulu Saraung. Tim khusus yang terdiri dari anggota Basarnas, TNI Polri, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian dengan teknik vertical rescue. Teknik pencarian khusus ini dilakukan lantaran medan yang sulit dan tebing terjal. Bahkan untuk turun ke dalam jurang dibutuhkan tali hingga kedalaman 400 meter. Diduga tebing curam tersebut merupakan lokasi serpihan pesawat dan korban yang sulit diakses dengan berjalan kaki. Selain medan ekstrim, petugas juga dihadapkan pada faktor cuaca seperti hujan lebat dan kabut tebal. Tak jarang, hal itu membatasi jarak pandang dan memperlambat proses evakuasi. Pencarian dilakukan di area seluas 2 x 3 km per sektor di tebing yang curam. Dan medan yang menjadi sasaran utama kita ini, itu medan yang bisa dikatakan medan sangat berat, yang membutuhkan tali rafling sepanjang sampai dengan 300-400 meter, ada yang 50, ada yang... Hingga tim-tim ini sudah dibekalin tali perorangan webbing set, kemudian tim vertical rescue-nya sudah standby di titik-titik turunan terjal untuk supaya prajurit kita ini bisa mencapai titik terjauh. Area itu menjadi fokus pencarian berdasarkan data dan informasi yang diolah oleh tim gabungan. Sementara itu, operasi pencarian hingga saat ini terus dilakukan untuk mengevakuasi seluruh korban serta serpihan pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, harapan keluarga co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan muncul setelah data smartwatch milik Farhan Gunawan viral di media sosial. Namun, tim SAR dan Basarnas mengklarifikasi bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasi pencarian. Setelah kejadian jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, keluarga co-pilot mengungkapkan smartwatch milik Farhan masih terpantau aktif dan menunjukkan adanya pergerakan langkah kaki. Data pergerakan ini terpantau dari ponsel Farhan yang terhubung dengan smartwatch milik Farhan. Menanggapi hal ini, Kepala Basarnas, Marsikal Madya Muhammad Syafi'i, menegaskan jika data pergerakan langkah kaki yang terdeteksi pada smartwatch co-pilot bukanlah data real time atau aktivitas setelah kecelakaan pesawat ATR 42500, melainkan rekaman aktivitas beberapa bulan lalu saat korban berada di Yogyakarta. Pihak Basarnas menegaskan bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasional dalam penentuan titik pencarian. Klarifikasi, saya sudah sampaikan bahwa bukan saya yang menyampaikan, tapi kita dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan, sudah konfirmasi, sudah klarifikasi terhadap handphone yang dipublish itu, kemudian adanya pergerakan-pergerakan itu, dan setelah dikonfirmasi bahwa kejadian itu merupakan waktunya beberapa bulan yang lalu, di mana yang bersangkutan beraktivitas di Yogyakarta. Itu yang kita dapat informasi dari Polda. Kemudian dari yang bersangkutan yang publish itu juga sudah ketemu Kak Kansar di sini dan juga menyampaikan, dan kita juga memahami bagaimana keluarga itu kehilangan, sehingga dengan berbagai macam upaya, begitu melihat secara mandiri di keluarga itu melihat, oh ini masih ada. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata itu tidak bisa kita jadikan dasar untuk kita melaksanakan pencarian dari sumber itu.
Sementara proses pencarian terus dilakukan secara maksimal oleh tim SAR gabungan meski terkendala kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan pegunungan Bulu Saraung. Tim SAR memfokuskan penyisiran 4 sektor mulai dari puncak gunung hingga lereng yang mengarah ke Kabupaten Maros dengan mengutamakan keselamatan personil